Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat pada materi pengantar akuntansi 1. Kali ini kita akan membahas mengenai adjusting the accounts, adjusting entries, ayat jurnal penyesuaian, dan adjusted trial balance, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pada siklus akuntansinya di pembahasan pertemuan yang keempat ini masuk ke adjustment ya dan adjusted trial balance. Kalau di pertemuan minggu ketiga kemarin kan kita udah sampai di TB ya. Jadi di akuntansi mengenal istilah yang namanya time period assumption. Jadi ketika kita menyiapkan laporan keuangan, masa ekonomis perusahaan itu dibagi dalam periode waktu tertentu. Yang namanya periode waktu ini ada bulanan ya, ada bulanan, misalnya masa untuk Januari, per bulan gitu ya, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kemudian ada quarter ya, misalnya dari Januari hingga Maret gitu ya, kemudian April sampai Juni, dan seterusnya. Kemudian bisa juga tahunan. Jadi kalau tahunan ini ya tentu dari Januari sampai Desember. Jadi per 12 bulan gitu ya. Kemudian yang namanya konsep periode akuntansi ini mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Jadi kita menentukan laba atau rugi berdasarkan periode tersebut. Misalnya, periode Januari sampai Desember 2019 labanya 50 miliar. Gitu ya. Kemudian untuk tahun 2020 Januari sampai Desember pendapatan dan bebannya mulai dari nol lagi, nggak bisa tuh membawa yang nilai 2019 tadi yang 50 miliar tadi gitu ya. Kemudian di akuntansi ada istilah accrual basis dan juga cash basis. Jadi accrual basis yang pertama ya, ini accrual basis adalah pendapatan dan beban ya dicatat. Pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas keluar atau kas diterima. Nih di sini ya, transaction recorded in the periods in which the event occur. Ya, jadi transaksi itu dicatat ketika memang terjadinya transaksi, bukan pada saat kas keluar ataupun kas diterima perusahaan. Ya, jadi meskipun kas belum diterima perusahaan ya, tapi jasa telah diberikan ke customer, maka pendapatan tersebut bisa kita akui. Contohnya gimana? Contohnya kayak misalnya PT Solusinet nih, kita mengacu ke PT Solusinet yang pembahasan minggu lalu ya. Misal PT Solusinet tanggal 2 November 2020 memberikan jasa servis komputer pada customernya. Namun customernya membayar pada tanggal 12 November. Artinya kan customernya ngutang tuh ya. Si Solusinet belum nerima uangnya. Nah, meskipun belum ada kas yang diterima sama si Solusinet, tetap si Solusinet ini harus mencatat transaksinya. Ya, di tanggal 2 November tuh harus tetap nyatat. Gimana jurnalnya? Ya tentu jurnalnya adalah piutang di debit ya, kreditnya adalah mengakui pendapatan jasanya. Jadi piutang pada pendapatan jasa. Gitu ya. Nah, begitu pula untuk beban ya, pengakuan beban tetap dicatat meskipun belum terjadinya kas keluar. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak beban gaji. Contohnya, misal gaji bulan November dibayar pada tanggal 25 November. Nah, dari tanggal 26 November sampai 30 November beban gaji tersebut kan harus tetap diakui ya, meskipun pembayaran gajiannya pada bulan berikutnya di tanggal 25 Desember gitu ya, tapi di akhir 30 November ini kita sudah harus mencatat tuh. Maka jurnal 30 November bagaimana? Maka jurnalnya adalah beban gaji pada hutang gaji. Artinya kita mengakui bebannya meskipun belum terjadi cash out, meskipun belum terjadi kas keluar. Nah, yang namanya accrual basis ini adalah pencatatan accrual basis ya, sesuai dengan PSAK. Ya, jadi yang harus kita gunakan pencatatannya adalah yang accrual basis. Kemudian ada yang namanya cash basis. Sedangkan cash basis ini mencatat transaksi pada saat kas diterima dan kas dikeluarkan. Dan yang namanya cash basis ini tidak sesuai dengan PSAK ya.
cash basis accounting is not accordant with International Financial Reporting Standard. Jadi cash basis ini tidak sesuai dengan PSAK dan juga tidak sesuai dengan IFRS. Jadi nanti yang kita gunakan adalah yang accrual basis ya. Oh ya, di dalam akuntansi kita juga mengenal istilah yang namanya matching concept. Matching concept tuh misalnya begini ya, misal saya memiliki usaha salon pada tahun 2019. Tempat salonnya adalah sebuah rumah yang saya sewa gitu ya untuk 4 tahun, senilai 100 juta. Pada tahun 2019 saya memperoleh revenue atau pendapatan sebesar 50 juta. Jadi, tadi saya peroleh pendapatan 50 juta, beban sewa yang tadi saya bayarin di tahun 2019 ada 100 juta gitu ya. Nah, kemudian saya mau tanya, kemudian laba atau ruginya gimana di tahun 2019? Apakah saya laba ataukah saya rugi gitu ya? Untuk mengetahui laba atau rugi kan tentu pendapatan dikurangi beban ya. Jadi pendapatan 50 juta dikurangi beban ya, bebannya tadi 100 juta. Berarti artinya saya rugi dong, 50 juta dikurangi 100 juta, rugi 50 juta gitu ya. Nah, bukan seperti itu gitu ya, salah. Jadi matching concept ini begini. Jadi tadi saya revenue-nya ada 50 juta, kemudian beban sewanya untuk 4 tahun senilai 100 juta gitu ya. Artinya kita sesuaikan saja yang 100 juta itu kita porsikan. Jadi 100 juta 4 tahun, maka 1 tahunnya adalah 25 juta. Artinya yang kita catat beban sewanya untuk tahun 2019 adalah 25 juta. Jadi kalau saya mau menghitung apakah saya laba atau rugi, maka pendapatan 50 juta dikurangi dengan beban sewa 25 juta, artinya saya masih laba ya, masih laba 25 juta. Gitu. Jadi begitu ya, matching konsep tuh menyesuaikan dengan porsi per bulannya masing-masing gitu. Maka dengan adanya asumsi time period assumption tadi ya, accrual basis dan cash basis serta matching konsep, maka kita perlu ada yang namanya adjusting entries atau ayat jurnal penyesuaian. Karena jika tidak ada yang namanya AJP atau ayat jurnal penyesuaian ini, maka nilai-nilai yang tercermin pada trial balance, unadjusted trial balance ya, tidak akan update serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip periode akuntansi. Kemudian ada alasan ya kenapa sih kita harus melakukan updating. Yang pertama, beberapa pengeluaran tidak dicatat setiap hari. Yang kedua, beberapa pendapatan dan pengeluaran terjadi seiring berjalannya waktu dan bukan sebagai transaksi terpisah. Serta yang terakhir, beberapa pendapatan dan pengeluaran mungkin tidak tercatat. Oleh karena 3 alasan tersebut, maka kita perlu melakukan yang namanya AJP atau ada 2 tipe jurnal penyesuaian, ada defrate dan juga accrued ya. Pada defrate ini ada prepaid expense dan juga unearned revenue. Prepaid expense, beban dibayar di muka, maknanya adalah beban sudah dibayar tapi belum dikonsumsi. Jadi contohnya di sini ada asuransi, supplies, equipment, building, iklan, sewa gitu ya. Jadi contohnya adalah asuransi misalnya PT Solusinet membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nah, membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan artinya bebannya sudah dibayar. Tapi kan untuk 1 tahun ke depan itu kan belum digunakan, belum dipakai jasanya gitu ya oleh Solusinet. Nah, maka itu masuk ke dalam transaksi prepaid expense gitu ya. Kemudian yang kedua ada unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Misalnya adalah kas sudah diterima tapi belum melakukan jasa gitu ya. Misalnya begini, ketika sudah diterima tapi belum melakukan jasa, misalnya gini, PT Garuda ya, biasanya jasa penerbangan nih. Kalau kita mau terbang gitu ya pakai Garuda gitu ya, Garuda Airlines, tentu kan kita bayar tiketnya dulu gitu ya, baru kemudian kita menggunakan jasanya gitu ya. Nah, itu salah satu dari unearned revenue. Kemudian ada accrued revenue, piutang pendapatan, jadi pembayaran belum diterima tapi pekerjaan atau kewajiban sudah dilaksanakan. Ini ya biasa ya, pencatatan biasa.
Kemudian ada accrued expense, beban yang masih harus dibayar. Contohnya kayak beban listrik, air, telepon, gaji, bunga, pajak ya. Jadi perbedaan antara defrayed dengan accrued ya. Kalau defrayed ini transaksi uang ya, sudah melibatkan transaksi uang gitu ya. Jadi kalau defrayed ini uang sudah terlibat pada transaksi, misalnya baik cash out maupun cash receive. Sedangkan kalau pada accrued, uang belum terlibat pada transaksi, jadi belum ada penerimaan maupun pembayaran gitu ya. Jadi dalam menggunakan ilustrasi soal adjusting entries atau ayat jurnal penyesuaian, kita masih melanjutkan soal dari PT Solusinet, yang mana di sini kita sudah tercermin nilai unadjusted trial balance-nya, neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Jika kalian perhatikan di sini ada perbedaan untuk nilai supplies-nya ya. Pada PPT sebelumnya saya menulisnya equipment, nah itu ada kesalahan, yang benar adalah supplies ya. Di sini supplies, kemudian di sini nilai equipment-nya 1.800.000, dan kemudian untuk other expense kita mengacu kepada akun dari bukunya Warren ya. Bahasa Inggrisnya adalah miscellaneous expense. Jika kemarin kita menggunakannya other expense, sebenarnya tidak ada salah dari penggunaan other expense ya, tapi biar lebih mengikuti buku dari Warren aja ya, makanya saya ganti di sini nama akunnya adalah miscellaneous expense. Kita masuk ke beban dibayar di muka, prepaid expense ya. Salah satu contohnya adalah transaksi perlengkapan. Pada tanggal 31 Desember 2015, neraca saldo yang belum disesuaikan milik Solusinet menunjukkan saldo akun perlengkapan 2 juta. Selain itu, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan 2.400.000. Tentu kedua akun tersebut membutuhkan jurnal penyesuaian. Yang pertama kita yang perlengkapan dulu ya, yang ini. Jadi pada neraca saldo awalnya, neraca saldo sebelum disesuaikan, nilai supplies perlengkapan itu 2 juta. Ya, kemudian diasumsikan di sini pada tanggal 31 Desember jumlah sisa perlengkapan itu 760.000, ya kan? Jadi perlengkapannya 2 juta, sisanya 760.000, maka perlengkapan yang kita gunakan berapa? 1.240.000 gitu kan? Karena tadi di neraca saldo 2 juta, ya kan? Maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian dong, supaya nanti nilai akhir si supplies itu ya menunjukkan angka 760.000. Gimana cara menjurnalnya supaya dia mencerminkan angka 760.000? Ya tentu kita harus mengkreditkan si supplies-nya ya, mengkreditkan supplies-nya senilai berapa? Senilai yang digunakan, berapa? 1.240.000 di kredit. Ya, kemudian akun di debitnya apa? Kita akui bebannya ya. Senilai berapa? 1.240.000. Jadi supplies expense pada supply senilai 1.240.000. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ledgernya ya. Awal supplies ya nilainya 2 juta. Kemudian di 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian kan, suppliesnya kita kreditin kan, di sini posisinya di debit ya. Di sini ini adalah kredit. Kita kreditin senilai 1.240.000, jadi 2 juta dikurangi 1.240.000, maka nilai akhir si supplies adalah 760.000. Kemudian untuk akun asuransi dibayar di muka saldo debit, yang ini ya, asuransi dibayar di muka. Saldo debit 2.400.000 dalam akun asuransi dibayar di muka. Solusinet mencerminkan pembayaran di muka pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Pada akhir bulan Desember, akun beban asuransi seharusnya naik di debit dan akun asuransi dibayar di muka seharusnya turun. Ya. Jadi pada tanggal 1 Desember gitu ya, pada tanggal 1 Desember kan neraca saldo sebelum disesuaikannya senilai 2.400.000 gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Desember artinya dari tanggal 1 ke 31 Desember kan kita sudah memanfaatkan asuransinya ya, gitu ya.
maka tentu harus sudah ada beban yang bertambah gitu ya. Beban yang bertambah di debit, tiap insurance expense di debit, kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya adalah prepaid insurance gitu ya, senilai 200.000 ya. Jadi insurance expense pada prepaid insurance senilai 200.000. Dari mana 200.000? Karena di sini kita dapat info bahwa pembayaran 2.400.000 itu untuk 12 bulan. Sehingga per bulannya itu berapa? Per bulannya itu 200.000 gitu ya. Jadi ya meskipun si Solusinet ini belum menerima uang, per tanggal 31 Desember ini Solusinet sudah harus melakukan pengakuan atas pendapatannya gitu ya, karena kan jasanya telah diberikan dan sudah dibuat di fakturnya juga ya. Maka jurnalnya adalah account receivable di debit pada service revenue, di kredit senilai 500.000 ya. Kemudian beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Jadi kita dapat informasi bahwa Solusinet ini membayar karyawannya tiap 2 minggu sekali. Selama bulan Desember dia udah bayar 2 kali nih, setiap tanggal 13 sama tanggal 27. Nah, dari tanggal 27 ke tanggal 31 ini kan ada 2 hari kerja ya. Di sini nih ada 2 hari kerja, yaitu hari Senin dan juga hari Selasa. Nah, oleh karena itu hari Senin dan Selasa ini harus diakui sebagai hutang kepada karyawan atas gaji ya kan. Maka jurnalnya atas tanggal 31 Desember ini adalah wages expense ya, beban bertambah di debit, kemudian senilai 250.000. Di sisi kreditnya adalah wages payable senilai 250.000. Karena memang 250.000 ini belum dibayar, jadi beban bertambah di debit dan hutangnya bertambah di kredit ya. Jadi wages expense pada wages payable. Nah, kemudian kita dapat informasi nih bahwa tanggal 10 ya, tanggal 10 ini dilakukan pembayaran ya. Akan dilakukan pembayaran gaji gitu ya. Ini kan sampai tanggal 31 Desember terhutang 250.000. Pembayaran gajinya lagi tanggal 10 di sini ya. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 pembayaran upahnya adalah 1.025.000. Maka di sini kita tulis wages expense-nya 1.025.000 ya. Nah, kemudian yang di bulan Desember per 31 Desember kan mau kita bayar ini 250.000. Maka wages payable-nya yang tadinya di kredit kita debitkan ya, kita debitin senilai 250.000. Nah, dibayar dia cash-nya 1.275.000 gitu. Jadi wages expense 1.025.000, wages payable 250.000, pada cash senilai 1.275.000. Sesuaian berikutnya adalah untuk beban penyusutan. Jadi sebelum membahas mengenai beban penyusutan, perlu dibahas dulu ya bahwa yang namanya aset tetap itu ya, kecuali tanah, perlu dilakukan depresiasi atau penyusutan. Kenapa? Karena seiring dengan waktu yang namanya aset tetap itu akan mengalami penurunan masa manfaat. Oleh karena itu kita perlu lakukan depresiasi atau penyusutan. Ya, nah untuk penyusutan ini ada 3 metode. Tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai metodenya, nanti akan dibahas di pengantar akuntansi 2, sehingga kita tidak membahas perhitungan dan metodenya ya. Jadi di sini sudah ada hitungannya gitu ya, hasilnya bahwa di sini nilai depresiasi untuk peralatannya adalah 50.000 ya. Jadi awalnya di neraca saldo yang sebelum disesuaikan akun supplies, jika teman-teman lihat nilainya adalah 1.800.000. Nah, kita lakukan depresiasi. Ya, depresiasi nilainya untuk peralatan di sini setelah dihitung ya nilainya adalah 50.000. Kemudian kita lakukan penjurnalan. Bagaimana cara menjurnalnya? Cara menjurnalnya per 31 Desember, akunnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation senilai Rp50.000
ya. Nah, untuk beban penyusutan ini kita tidak membahas mengenai perhitungannya ya, kita lebih membahas mengenai jurnalnya saja. Nah, kemudian saya sudah menampilkan tabel ringkasan dari ayat jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember. Di sini ada jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang digunakan ya, supply expense pada supplies, kemudian untuk asuransi yang terpakai, insurance expense pada prepaid insurance, kemudian unearned rent pada rent revenue, account receivable pada service revenue, wages expense pada wages payable, dan yang terakhir depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, keenam dari jurnal penyesuaian ini nanti kita akan tambahkan, akan kita posting ke ledger. Nah, kemudian akan disajikan dalam adjusted trial balance. Jadi di sini akunnya ada supply expense ya. Nah, sudah ada penyajian dari ledger untuk transaksi tambahan dari ayat jurnal penyesuaian. Di sini yang pertama untuk kas ya, untuk kas tidak ada, tentu untuk kas tidak terpengaruh ya untuk ayat jurnal penyesuaian. Di sini akun yang terpengaruh adalah akun account receivable. Di sini sudah kita tambahkan pada description-nya, di sini adalah adjusting ya, penyesuaian per tanggal 31 Desember ada penyesuaian di tambahan 500.000 ya di debit, sehingga balance saldonya adalah AR 2.720.000 saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Kemudian pada supplies ya per tanggal 31 Desember terkredit senilai 1.240.000 sehingga balance supplies per tanggal 31 Desember senilai 760.000. Nah, jadi diinputin aja gitu ya. Jadi di sini kan akun-akun yang terpengaruh tadi ada AR ya, account receivable nih. Account receivable di debit 500.000. Nah, kita inputkan di sini 500.000 seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu untuk tiap-tiap akun. Di sini sudah saya sajikan untuk semua akunnya. Nah, kemudian setelah kita posting to ledger ya untuk adjusting entries, kemudian kita menyusun yang namanya adjusted trial balance. Nah, untuk menyusun adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyusun headernya nih, membuat headernya adalah solusi net adjusted trial balance Desember 31 2015. Kemudian untuk akun-akunnya di sini ada cash, account receivable ya. Akun-akunnya dari mulai laporan posisi, akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan dulu ya, dari mulai cash pada prive, dari mulai cash sampai prive, kemudian akun-akun yang ada di laporan laba rugi gitu ya. Nah, diinputkan saja masing-masing nilainya. Di sini ada 2.065.000 dari mana? Tentu dari ledger ya. Kasnya 2.065.000. Kita lihat di sini kas berapa? Nah, kasnya 2.065.000 ya, diinputkan ke adjusted trial balance. Terus ada AR saldonya berapa? Di sini 2.720.000 ya, kita inputkan. Nah, di sini 2.720.000 gitu ya. Sampai ke miscellaneous expense, hingga di sini sudah tersaji ya saldo untuk adjusted trial balance-nya adalah di debit 43.400.000 dan di kreditnya juga sama tentunya ya, 43.400.000. Begitu. Nah, pastikan untuk menyusun adjusted trial balance ini debit dan kreditnya balance. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari pertemuan keempat. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan teman-teman bertanya apabila ada yang kurang jelas melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.